Perang modern sering dilihat sebagai tabrakan militer, rudal, letupan, pasukan, tapi sebenarnya yang menentukan siapa menang dan siapa kalah adalah uang dan siapa yang bisa mencetaknya. Dan pertanyaannya bukan sebatas siapa lawan siapa, tapi siapa yang membiayai perang, dari mana uangnya datang, dan sampai kapan dunia percaya dengan sistem ini. Sejarah mengajarkan, setiap negara yang runtuh karena perang butuh rekonstruksi besar-besaran, dan solusi utamanya menerbitkan surat utang. Ini bukan teori, ini fakta global. Israel, Ukraina, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat, semua pernah menjalani fase ini. Contoh, Israel. Mereka punya tradisi menerbitkan Israel Bonds, didukung kalangan diaspora, lembaga-lembaga finansial, bahkan Amerika Serikat. Jadi, iya, kalau Israel hancur lebur sampai habis, mereka akan terbitkan lebih banyak utang. Disinilah geopolitik dan sistem finansial bertemu. Amerika Serikat adalah pendukung finansial utama Israel. Setiap tahun, negara ini menggelontorkan kurang lebih 3,8 miliar US dollar dalam bentuk bantuan militer dan keuangan. Kalau Israel runtuh karena perang, logika sederhananya, Amerika Serikat bisa memberi bailout tak langsung. Bisa lewat garansi atas surat utangnya, skema dollar swap, atau bahkan membeli utang Israel lewat instrumen treasury. Tapi ada masalah besar. Utang nasional Amerika Serikat sudah mencapai 37 triliun US dollar, lebih dari 120% dari GDP mereka. Sumber likuiditas AS juga makin sesak. Makanya, Fed memilih tak terlalu agresif dalam QT. Setiap bulan harus terbit utang baru hanya untuk melunasi utang lama. Artinya, kemampuan Amerika Serikat untuk menopang negara lain sedang menipis. Bailout Israel dalam skala besar sekarang, itu akan memicu perlawanan publik dan kekhawatiran pasar. Sekarang, mari tarik nafas. GDP Israel sekitar 500-600 miliar US dollar. Jauh lebih kecil dibanding Amerika Serikat. Jadi pertanyaannya, worth it nggak untuk Amerika jika terus mendukung Israel? Mendukung Israel adalah strategi geopolitik, tapi juga risiko biaya fiskal dan politik yang mahal untuk Amerika. Ini bukan soal emosi atau simpati. Ini soal kalkulasi antara manfaat strategis versus risiko dominasi fiskal negara sendiri. Saat Amerika mencetak uang, biasanya ada negara lain yang mau membeli surat utang treasury. Tapi sekarang, muncul pemain baru yang mengubah permainan. Tiongkok mulai backup yuan dengan emas, dan PBOC akumulasi emas besar-besaran. Data PBOC mencatat 7 bulan berturut-turut membeli emas, totalnya mencapai sekitar 2.292 ton per akhir Q1 2025. Ini bukan hanya diversifikasi, ini menunjukkan komitmen strategis Tiongkok menyandarkan mata uangnya pada logam berharga. Apa konsekuensinya bagi Amerika? Exit liquidity bagi dolar mulai surut. Arus modal global bergeser ke Asia. Dan kepercayaan ke dolar mulai goyah, pelan tapi pasti. Dan jawaban atas pertanyaan dari mana AS dapat uang lagi untuk membiayai sekutunya makin sulit ditemukan karena tak ada exit liquidity lagi. Lihat ini, kita dan semua orang di dunia kerja keras setiap hari untuk mendapatkan uang. Tapi di belakang layar, pemerintah bisa mencetak uang secara digital melalui QE atau utang baru. Dan itu semua didanai dari kantong rakyat. Ini bukan soal teknik atau trik dalam ekonomi. Ini soal keadilan dan kepercayaan. Karena rakyat harus sadar, mereka tak sekadar membayar dengan upah dan keringat, tapi menanggung dampak inflasi dan menanggung utang berlebihan negaranya. Jadi ingat, ini bukan hanya soal Israel, Iran, Amerika, atau Tiongkok.
Ini soal sistem global yang kita jalani. Sistem moneter fiat yang terus memberi kekuasaan kepada pencetak uang, bukan kepada kita, masyarakat biasa, dan para pekerja. Perang modern bukan hanya soal senjata. Perang modern dimenangkan lewat kepercayaan pada sistem uang itu sendiri. Dan kalau kepercayaan itu runtuh, bukan rudal yang akan meruntuhkan peradaban, tapi kehilangan kepercayaan terhadap uang yang ada di saku kita sendiri. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.